Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu datang padamu dan bersyukur untuk kesempatan kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, semuanya karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu, rahmat Tuhan bagi kami. Pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu yang kami akan pelajari sebentar. Urapilah hamba-Mu dan pakailah hamba-Mu Tuhan, agar setiap apa yang hamba-Mu sampaikan itu menguatkan hati, bahkan iman semua yang mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Kuduskanlah hati kami Bapa dan jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat merayakan Hari Bapa bersama-sama dengan seluruh jemaat di seluruh paroki kita. Bahkan juga saya percaya di seluruh tempat, di seluruh dunia ini mungkin kita sedang merayakan perayaan Hari Bapa. Happy Father's Day kepada semua bapak-bapak di seluruh paroki. Dan sehubungan dengan itu saudara, saya sangat terdorong pada hari ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan khotbah, dan secara khusus saya ingin sampaikan ini kepada semua bapak-bapak di seluruh paroki yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat Alkitab kita masing-masing. Saya ambil di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang kelima. Saya baca dan mari kita lihat dalam pembacaan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertemakan membuat keputusan yang tepat. Saya mau mendorong supaya setiap kita, secara khusus bagi bapak-bapak di seluruh paroki ini, agar kita tidak salah buat keputusan. Dan kita mau belajar ingin membuat keputusan yang tepat untuk keluarga kita, keputusan yang tepat untuk anak-anak kita. Nah, apabila kita melihat dalam pembacaan kita tadi, saudara, saya ingin memberikan sedikit dan menjelaskan sedikit konteks apa yang terjadi pada waktu ini. Saudara, pada waktu itu merupakan di mana Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel, dan itu dikumpulkan di Shekhem. Dan pasal yang ke-24 ini merupakan pasal yang terakhir di dalam kitab Yosua. Apabila semua orang Israel telah berkumpul di Shekhem, dengar baik-baik saudara, Yosua memanggil semua para tua-tua Israel, para kepala-kepala ketua-ketua Israel, para pengatur pasukan-pasukan Israel. Dan saya yakin percaya semua yang dipanggil oleh Yosua pada waktu ini adalah semua laki-laki. Dan pastinya saudara, semua yang dipanggil oleh Yosua ini adalah bapak-bapak. Dia memanggil semua umat Israel, tetapi dia mengkhususkan, dia memanggil secara khusus semua laki-laki ini, bapak-bapak ini. Dan Yosua menentang mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam keluarga, bapaklah yang berperanan untuk membuat keputusan yang terakhir. Jika ada perbincangan di dalam keluarga, jika ada perbincangan antara suami dan istri, perbincangan itu baik dan penting, dan saya katakan sangat penting untuk mengadakan perbincangan di antara suami, istri, dan anak-anak saudara. Tapi dengar baik-baik, akhirnya kesimpulannya, keputusannya itu akan diputuskan sendiri oleh Bapa. Makanya saudara sangat penting agar bapak-bapak itu membuat keputusan yang terbaik, bahkan yang tepat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Seorang bapak itu harus membuat keputusan tentang ekonomi keluarga. Seorang bapak itu harus membuat keputusan tentang rancangan dan masa depan keluarga. Anak-anaknya itu sangat penting. Bila anak sudah meningkat dewasa dan atau bersekolah, bapaklah yang membuat keputusan di mana anak ini harus melanjutkan pelajarannya. Anak itu harus ke university ini atau anak itu harus ke university ini. Saudara, itu merupakan keputusan bapak. Bapaklah yang membuat keputusan tentang rancangan pembelian segala keperluan-keperluan barang-barang yang penting di rumah. Bapaklah yang membuat keputusan tentang perancangan kalau seorang bapak itu atau keluarga itu ingin merancang untuk bercuti atau pergi melancong. Bapaklah yang membuat keputusan. Tariknya bila, masanya bila, budgetnya bila. Saudara, bapak itu merupakan orang yang terakhir yang membuat keputusan untuk keluarganya. Makanya pada hari ini saudara, saya ingin mengajak supaya setiap bapak-bapak di seluruh paroki ini, mari kita belajar untuk membuat keputusan yang penting untuk keluarga kita, bahkan membuat pilihan, membuat keputusan yang tepat untuk keluarga saudara dan saya. Karena pada waktu kita tersalah buat keputusan, pada waktu kita tersalah membuat pilihan, saudara, yang akhirnya saudara, yang menerima kesan itu adalah keluarga kita sendiri. Bahkan saudara, saya ingin katakan di sini, orang tualah, bapaklah yang membuat keputusan yang terakhir untuk memilih jodoh anak-anak kita. Saya yakin percaya itu. Memang itu pilihan anak-anak kita. Tapi yes or no itu terletak di keputusan Bapa itu sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu seseorang bapa membuat keputusan untuk membiarkan anak-anaknya untuk tidak beribadah kepada Allah dan tidak berbakti kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, saudara percayalah, satu hari nanti bila anak-anak memberontak terhadap Tuhan, memberontak terhadap ibu bapa, saudara akan menyesal karena telah membuat keputusan yang salah. Keputusan untuk membiarkan anak kita sendiri membuat keputusan atau membuat pilihan. Saudara, makanya kalau kita melihat saudara dalam pembacaan di Shikim, Yosua berbicara, dia menentang kepada semua bapak-bapak, ketua-ketua Israel untuk membuat pilihan dan untuk membuat keputusan kepada siapa kamu ingin beribadah. Membuat keputusan atau membuat pilihan itu Yosua serahkan kepada bapak-bapak, kepada pemimpin-pemimpin di Israel. Yosua mencabar kepada bapak-bapak, kepada pemimpin-pemimpin di Israel untuk membuat pilihan. Dia berkata, pilihlah pada hari ini, kata Yosua. Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan,
pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Nah, saudara yang saya kasihi, saya mau supaya setiap kita, secara khusus bapak-bapak, mari kita belajar untuk memilih seperti yang Yosua pilih sendiri. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Yosua membuat pilihan. Sepertinya dia berkata seperti ini, kalau kamu ingin membuat pilihan yang satu ini, kamu membuat pilihan yang satu ini, Yosua berkata itu terserah kepada kamu. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku. Perhatikan baik-baik kata Yosua, aku dan seisi rumahku. Saudara membuat keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, itu merupakan keputusan yang tepat, yang diambil oleh Yosua. Seorang bapa, saudara, harus memperhatikan keperluan keluarga, terlebih kerohanian keluarganya. Bila seorang bapa membiarkan anak-anaknya keluar merayau waktu malam tak tentu pasal, pada waktu seorang bapa membiarkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengar baik-baik saudara, keputusan yang kita ambil itu satu hari nanti akan memakan diri kita sendiri. Keputusan yang kita ambil itu satu hari nanti akan memudaratkan bukan saja diri kita, tetapi hubungan kekeluargaan kita. Pasti akan ada sesuatu yang berlaku di antara hubungan anak dengan bapa. Bila seorang bapa itu membuat keputusan yang salah dengan membiarkan anak-anaknya, membiarkan keluarganya tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara dengar baik-baik semua bapak-bapak di seluruh paroki. Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, mari pastikan istri, anak-anak kita, keluarga kita turut beribadah kepada Tuhan. Inilah keputusan Yosua. Sebagai bapa, dia mau supaya anaknya, seisi rumah tangganya beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadilah seorang bapa yang bertanggung jawab. Jadilah seorang bapa yang sentiasa memperhatikan disiplin anak-anak kita. Jadilah seorang bapa yang boleh menjadi contoh kepada anak-anak kita, saudara. Saudara, saya ingin menutup firman Tuhan dengan satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Titus pasal 2 ayat 2 berkata seperti ini. Laki-laki dan orang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih dan ketekunan. Saudara yang saya kasihi, di dalam ayat ini ada banyak perkara yang boleh kita perhatikan. Karena dalam ayat ini Alkitab menunjukkan kepada laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua ini saya percaya ini merujuk kepada semua bapak-bapak. Dan firman Tuhan berkata, laki-laki yang tua hidup sederhana, terhormat. Saudara dengar sini baik-baik. Hidup sederhana tetapi terhormat. Hidup dengan memiliki segala-galanya itu belum tentu terhormat, saudara. Hidup dengan memiliki semua yang kita inginkan itu belum tentu terhormat. Tapi firman Tuhan berkata, seorang laki-laki atau seorang bapa yang memiliki hidup sederhana, dia harus terhormat. Terhormat di mata siapa? Terhormat di mata anak-anaknya. Terhormat di mata keluarganya. Dan dikatakan juga harus bijaksana.
Sekali lagi saya tekankan, bijaksana dalam membuat keputusan. Bijaksana dalam membuat pilihan, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh menyalahkan mungkin orang tua kita yang terdahulu. Mungkin bapak kita yang terdahulu. Mungkin bapak kita yang dulu yang mungkin sudah meninggal. Mungkin memiliki kelemahan atau kesilapan sewaktu mendidik kita. Tapi dengar sini baik-baik. Jangan kita katakan bahwa saya jadi begini karena bapak saya dulu mengajar saya. No, saudara. Jangan iman kita merupakan iman yang mudah dipijak-pijak. Saya mendorong untuk supaya jemaat Tuhan, mungkin ibu bapak kita mengajar kita dengan cara yang kurang betul. Tapi jangan salahkan mereka. Generasi mereka telah berlalu. Mari saudara, hari ini semua bapak-bapak saya dorong untuk bangkit. Untuk membuat keputusan yang tepat, pilihan yang tepat, beribadah kepada Tuhan. Bukan diri kita saja, tetapi anak-anak kita, saudara. Istri kita. Harus kita bawa untuk membuat keputusan yang tepat. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, dengar baik-baik. Segala keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang salah, itu pasti akan memudaratkan. Pasti akan memiliki kesan terhadap keluarga kita. Saudara, saya sebagai bapak, salah satu doa saya kepada Tuhan setiap hari, saya mau supaya saya jangan salah buat keputusan. Pada waktu saya mendidik anak saya akan pastikan bahwa saya harus membuat keputusan yang tepat untuk anak-anak saya. Jemaat yang saya kasihi, saya tidak sempurna. Bahkan bapak-bapak yang lain juga tidak sempurna. Saya memiliki banyak kelemahan. Dan bapak-bapak yang lain juga memiliki banyak kelemahan. Tapi saya mau mendorong untuk semua bapak-bapak, mari, itu harus dimulai dengan cara kita membuat pilihan dan cara kita membuat keputusan. Di Syikim, Yosua berkata kepada seluruh umat Israel, aku dan seisi keluargaku, rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan itu keputusan yang tepat yang Yosua putuskan untuk keluarganya. Saya mendorong untuk bapak-bapak, mari buatlah keputusan. Pada waktu kita merancang tentang keluarga kita, masa depan keluarga kita, rancang itu baik-baik. Bincangkan itu baik-baik di antara suami istri, dan buatlah keputusan yang tepat. Bukan saja untuk kebaikan keluarga kita, tapi keputusan itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami. Nah, mau berdoa biar semua bapak-bapak yang telah mendengar firman Tuhan ini akan dikuatkan dan tidak salah buat keputusan untuk kebaikan keluarga mereka masing-masing. Hamba mau berhenti berkata-kata, tapi biar firman Tuhan tetap tertanam dalam setiap hati jemaat Tuhan secara khusus bagi bapak-bapak yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendengar firman Tuhan. Selamat Hari Bapa. Tuhan memberkati.